Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat semua kan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga marilah kita berdoa apabila ada orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, saudara kita, pemimpin bangsa kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa agar diberikan kesembuhan, dan juga mari kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Doa dimulai. Dapat diakhiri. Silakan dibuka bab 3-nya. Di sini bab 3 ada di halaman 47. Jangan lupa ini dirangkum ya. Sekarang kita akan membahas mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara besar. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dengan ribuan pulau dan budaya. Karena letak geografisnya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber alam yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. Jadi negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berikutnya, hakikat dan teori kedaulatan. Unsur-unsur berdirinya negara itu terdapat rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang berdaulat atau merdeka, serta pengakuan dari negara lain. Artinya apa? Kalau suatu negara ingin mendirikan sebuah negara, salah satunya harus ada rakyatnya. Bayangkan ada suatu negara tapi tidak ada rakyatnya. Nah, itu mau dijalankan seperti apa pemerintahannya? Serta wilayah, kalau nggak ada wilayahnya gimana? Ada rakyatnya tapi tidak ada wilayahnya, itu seperti apa? Serta tidak ada pemerintahannya, itu tidak bisa. Apalagi tidak merdeka, harus merdeka dan diakui negara lain. Dan alhamdulillah Indonesia sudah merdeka dan tentu juga diakui negara lain. Berikutnya pengertian sifat dan macam-macam kedaulatan. Setiap bangsa pasti mempunyai kedaulatan masing-masing. Bangsa pasti mempunyai kedaulatan masing-masing sesuai dengan jenis kedaulatan yang dianutnya. Secara etimologis, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulat atau daulah, yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintah. Beberapa istilah kedaulatan dalam bahasa yang lain, misalnya sovereignty dalam bahasa Inggris atau supremus dalam bahasa Latin. Istilah-istilah tersebut kesemuanya memiliki arti tertinggi, jadi artinya sama, itu tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu. Artinya misalnya kalau udah tertinggi ya sudah tertinggi, bukan ini kekuasaan tertinggi tapi masih ada tertinggi. Paham? Jadi bukan seperti itu, melainkan ini kekuasaan tertinggi, maka tidak ada kekuasaan lain di atasnya. Seperti itu.
Adapun menurut Jobodin, tokoh ilmu negara, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Berdasarkan hal ini, pada dasarnya kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas. Permanen itu jelas, permanen ya tidak bisa dirubah. Asli berarti kekuasaan itu asli, berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, jadi yaitu asli kekuasaannya tertinggi. Bulat atau tunggal berarti tidak ada lagi kekuasaan selain kekuasaan itu sendiri. Serta tidak terbatas, artinya kekuasaan tersebut tidak dibatasi kekuasaan lain. Ya udah itu aja. Dalam ilmu negara, kedaulatan dibedakan menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam serta kedaulatan ke luar. Kalau kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Artinya dalam mengelola negara itu tidak ada campur tangan negara lain. Di sini pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Dengan kalimat ini, kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki satu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Artinya di sini kedaulatan ke dalam ini negara mengatur negaranya sendiri tanpa bantuan negara lain sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Kalau kedaulatan keluar, di sini di dalam pengelolaan suatu negara, yaitu negara membutuhkan bantuan negara lain, artinya ada kerjasama dengan negara lain guna untuk melaksanakan kepentingan nasional atau kepentingan negara. Kedaulatan keluar berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain. Artinya di sini ada campur tangan negara lain untuk menjaga negara tersebut. Berikutnya teori kedaulatan. Konsep kedaulatan tidak terpisahkan dari negara, sebab negara merupakan organisasi kekuasaan. Kedaulatan dan kekuasaan saling menentukan. Siapa yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, itulah yang mempunyai kedaulatan. Di sini ada beberapa kedaulatan, cuman kita bahas sampai kedaulatan raja. Minggu depan kita lanjut ke kedaulatan hukum serta teori kedaulatan atau demokrasi. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah dianggap mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Dari artinya, kekuasaan tertinggi yang diperoleh oleh pemerintah itu berasal dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan, dan ini berkembang dari abad ke-4 sampai ke-15. Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh para raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Cina. Raja-raja di Jawa pada zaman Hindu juga menganggap dirinya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. Artinya apa? Di sini ada beberapa orang yang mengakui atau menganggap dirinya sebagai utusan dewa atau keturunan dewa atau titisan dewa.
Di sini juga ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan penjabaran dari kedaulatan Tuhan. Artinya di sini segala sesuatu yang disampaikan oleh raja, yang diperintahkan oleh raja, atau aturan yang dibuat oleh raja itu merupakan perintah atau kehendak Tuhan. Paham? Sehingga di sini raja berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Jadi hal-hal yang disampaikan raja atau aturan yang dibuat oleh raja menganggapnya itu merupakan aturan dari Tuhan sehingga tidak bisa diganggu gugat. Nah, seperti itu. Minggu depan kita lanjut ke materi kedaulatan negara sampai berikutnya. Itu saja penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.